FGD yang sangat penting ini untuk membahas transformasi pengelolaan rubasan untuk optimalisasi pengelolaan aset negara. Hadirin yang kami hormati, negara Indonesia adalah negara hukum. Dan karena itu, segala tingkah laku dan perbuatan masyarakat Indonesia harus berdasarkan pada hukum. Hukum yang berlaku, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan memegang peranan penting sebagai strategi negara untuk mencapai tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang diamanatkan pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Penegakan hukum harus berpegang pada prinsip-prinsip rule of law yang meliputi supremasi hukum, prinsip persamaan di depan hukum, dan terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh undang-undang dan putusan pengadilan. Hadirnya hukum dimaksudkan agar kepentingan masing-masing individu tidak berbenturan sehingga menimbulkan keteraturan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Upaya penegakan hukum pada tindak pidana pada dasarnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang Hukum Acara Pidana, yaitu untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran material agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam penegakan hukum oleh aparat penegak hukum. Fungsi mencari dan menemukan kebenaran erat kaitannya dengan barang bukti, yang di mana barang bukti ini diperoleh dari proses penyitaan. KUHP telah memuat aturan mengenai penyitaan dan pengelolaan benda sitaan. Dalam pasal 44 ayat 1 KUHP mengatur bahwa benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara secara struktural dan fungsional. Rubasan berada di bawah lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sebagai salah satu unit pelaksanaan teknis, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang akan menjadi pusat penyimpanan segala macam barang sitaan dan berbagai instansi. Penyimpanan benda sitaan di rubasan tersebut dimaksudkan guna menjamin dan melindungi hak kepemilikan atas benda milik seseorang yang disita oleh penyidik untuk dijadikan barang bukti di pengadilan sampai adanya putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap. Rubasan mempunyai tugas melakukan penyimpanan benda sitaan negara dan barang rampasan negara. Dalam pasal 29 huruf B dan C mengatur bahwa rubasan berfungsi untuk melakukan pemeliharaan dan mutasi benda sitaan negara dan barang rampasan negara serta pengamanan dan pengelolaan rubasan. Rumah penyimpanan benda sitaan rubasan pada hakikatnya merupakan institusi yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan pengelolaan terhadap benda sitaan dan barang rampasan negara. Rubasan mempunyai tugas melakukan penyimpanan benda sitaan negara dan barang rampasan negara. Penyimpanan benda sitaan negara dan barang rampasan negara berarti melakukan perbuatan penyimpanan atau menaruh di tempat yang aman supaya tidak rusak atau hilang, atau berkurang benda dan barang tersebut. Penyimpanan dilakukan dengan baik dan tertib sesuai dengan juklak dan juknisnya. Pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara sehingga sewaktu-waktu dibutuhkan oleh yang berkepentingan maka akan mudah dan cepat mendapatkannya. Melakukan pemeliharaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara berarti merawat dan menjaga benda dan barang tersebut agar tidak rusak serta tidak berubah kualitas maupun kuantitasnya sejak penerimaan sampai dengan pengeluarannya. Pusat Pemulihan Aset. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman mempunyai peran sentral dalam sistem peradilan pidana yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengkoordinir atau mengendalikan penyidikan, melakukan penuntutan, dan melaksanakan penetapan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, serta mempunyai tanggung jawab dan kewenangan atas seluruh barang bukti yang disita baik dalam tahap penyidikan ataupun penuntutan.
untuk kepentingan pembuktian perkara maupun untuk kepentingan eksekusi. Semua itu sesuai asas dominus litis yang merupakan tugas dan tanggung jawab kejaksaan sebagai lembaga penuntut umum yang mempunyai fungsi tidak hanya sebagai penuntut tetapi juga sebagai pelaksana putusan hakim. Dalam penegakan hukum pidana, pada hakikatnya tidak hanya bertujuan menghukum pelaku tindak pidana agar menjadi jera serta tidak mengulangi lagi perbuatannya, tetapi juga bertujuan memulihkan kerugian yang diderita oleh korban secara finansial akibat perbuatan pelaku tersebut. Berdasarkan pengalaman Indonesia dan negara lain menunjukkan bahwa mengungkap tindak pidana, menemukan pelakunya, dan menempatkan pelaku tindak pidana di dalam penjara ternyata belum cukup efektif untuk menekan tingkat kejahatan jika tidak disertai dengan upaya untuk menyita dan merampas hasil instrumen tindak pidana. Membiarkan pelaku tindak pidana tetap menguasai hasil dan instrumen tindak pidana memberikan peluang kepada pelaku tindak pidana atau orang lain yang memiliki keterkaitan dengan pelaku tindak pidana untuk menikmati hasil tindak pidana dan menggunakan kembali instrumen tindak pidana atau bahkan mengembangkan tindak pidana yang pernah dilakukan. Sesuai dengan kedudukan, fungsi, dan tugas tanggung jawab kejaksaan sebagai penuntut umum dan pengacara negara, maka penanganan atas kerugian yang diderita oleh korban akibat perbuatan pidana, tindak pidana atau akibat perbuatan melawan hukum merupakan wewenang dominus litis Kejaksaan Republik Indonesia, SEGU Jaksa Agung Republik Indonesia yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan pemulihan aset. Di sisi lain, walaupun kerangka acuan dalam melaksanakan pemulihan aset telah tersedia di beberapa peraturan Jaksa Agung dan peraturan kejaksaan, namun terdapat beberapa permasalahan lain yang mengakibatkan pelaksanaan pemulihan aset kurang optimal, yaitu antara lain kegiatan pemulihan aset yang dilakukan oleh Pusat Pemulihan Aset masih bersifat asistensi atas kegiatan pemulihan aset yang dilakukan oleh Bidansat atau Satker. Hal ini terjadi karena di Peraturan Jaksa Agung RI per 013-A-JA 06/2014 tentang pemulihan aset mengatur bahwa kegiatan pemulihan aset dilakukan oleh satuan kerja pusat pemulihan aset dapat melakukan kegiatan pemulihan aset apabila Satker menyerahkannya kepada Pusat Pemulihan Aset atau Pusat Pemulihan Aset mengambil alih kegiatan pemulihan aset yang dilakukan oleh Satker atas perintah Jaksa Agung. Dengan demikian, Pusat Pemulihan Aset belum dapat melakukan kegiatan pemulihan aset atas inisiatif sendiri dalam rangka menjadi bagian dalam penegakan hukum pidana. Di samping itu, Pusat Pemulihan Aset belum bisa melakukan intervensi untuk membantu atau menjadi bagian penegakan hukum yang dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atas hal yang terkait dengan pemulihan aset. Pusat Pemulihan Aset tidak dapat secara langsung menyelesaikan permasalahan dimaksud dengan membuat suatu regulasi, mengingat kapasitas Kepala Pusat Pemulihan Aset yang secara fungsi hanya menyelenggarakan kebijakan dan bukan menetapkan kebijakan yang merupakan domain dari fungsi pejabat eselon 1. Dengan pejabat eselon 1 secara otomatis akan memperluas struktur jabatan di bawahnya sehingga akan memperbesar struktur organisasi PPA yang pada akhirnya urusan dalam setiap tahapan pemulihan aset akan diurus oleh beberapa jabatan struktural yang akan membantu untuk mempercepat tahapan-tahapan dalam pemulihan aset. Penguatan Pusat Pemulihan Aset menjadi Badan Pemulihan Aset. Pengesahan Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2001
tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia semakin memperkuat kewenangan kejaksaan khususnya di bidang pemulihan aset. Sehingga kewenangan kejaksaan di bidang pemulihan aset yang semula dilaksanakan oleh Pusat Pemulihan Aset menjadi dilaksanakan oleh Badan Pemulihan Aset sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per 006/A/JA 07/2017 tentang organisasi dan tata kerja kejaksaan Republik Indonesia. Tentunya dengan penguatan kelembagaan Pusat Pemulihan Aset menjadi Badan Pemulihan Aset berpotensi dalam memberikan peningkatan nilai tambah dalam hal potensi peningkatan pengembalian keuangan negara secara lebih masif dalam hal penerimaan negara bukan pajak, serta meningkatkan koordinasi vertikal dan horizontal yang lebih efektif, termasuk pula dalam pendampingan dalam pengelolaan dan penyelesaian barang sitaan dan barang rampasan negara kepada satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan instansi lain seperti kementerian atau lembaga dan BUMN yang pelaksanaannya melalui proses pemetaan barang sitaan dan rampasan negara yang selanjutnya ditetapkan tindak lanjut yang mengarah pada penelusuran, pengamanan, pemeliharaan, perampasan, dan pengembalian aset kepada negara atau yang berhak. Peran kejaksaan di bidang pemulihan aset termuat dalam pasal 30A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi, kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara atau yang berhak. Kewenangan tersebut diperkuat dengan adanya Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per 06/A/JA/7/2017 tentang organisasi dan tata kerja kejaksaan Republik Indonesia yang membentuk struktur baru Badan Pemulihan Aset berdasar pendekatan proses kerja tanpa memisahkan kewenangan pelaksanaan tugas baik di dalam dan di luar negeri, sehingga diharapkan dapat terwujudnya pelaksanaan pemulihan aset yang lebih komprehensif. Badan Pemulihan Aset juga diharapkan dapat menjadi sarana untuk mengembangkan jejaring dan kerjasama baik secara formal maupun informal di dalam dan di luar negeri guna memulihkan aset lebih banyak dan lebih baik lagi. Dengan adanya Badan Pemulihan Aset, penegakan hukum di Indonesia tidak hanya menitik beratkan pada follow the suspect dan follow the money, tetapi juga follow the asset. Pengalihan rubasan dan dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ke Kejaksaan Agung. Di sini kami mengutip media online pada tanggal 6 September 2004, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Menkumham saat itu, Supratman Andi Aktas, mengatakan bahwa Kementerian Hukum dan HAM dan Kejaksaan Agung tengah menggodok rencana pengalihan kewenangan pengelolaan rumah penyimpanan benda sitaan dari Kemenkumham ke Kejaksaan Agung. Rencana kami bersama dengan Kejaksaan Agung terkait rubasan dalam tahap pembahasan kami akan melimpahkan kewenangan rubasan kepada Kejaksaan Agung, ucap Supratman dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI, Rabu tanggal 4 bulan 9 2024. Demikian juga Supratman menjabarkan pemindahan kewenangan rubasan dilakukan supaya adalah efisiensi dalam pengelolaan manajemen rubasan lantaran di Kejagung sudah terbentuk Badan Pemulihan Aset. Pelimpahan kewenangan rubasan ini nantinya akan diikuti oleh pengalihan pegawai pula, namun Supratman memastikan bahwa alih fungsi pegawai tidak akan merugikan pegawai yang bersangkutan.
Mengingat adanya transisi pemerintahan dari Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Presiden Jokowi kepada Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto dan telah menjadi perubahan nomenklatur kementerian, maka Grand Design tersebut harus tetap terwujud dan terlaksana. Untuk merealisasikan hal tersebut, sosialisasi mengenai tusi dari Badan Pemulihan Aset perlu sering dilakukan, baik dalam bentuk FGD, webinar, lokakarya, dan seminar-seminar dengan melibatkan para akademisi dan para ahli. Termasuk adanya kajian-kajian yang mensupport tentang pengalihan rubasan dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ke Kejaksaan Agung. Akhirnya, kami mengharapkan kiranya FGD ini dapat memberikan sumbangsih dan menjadi platform dalam mewujudkan upaya penegakan hukum dalam memenuhi rasa keadilan masyarakat. Ke depan, kami menantikan sinergitas, konsistensi, dan juga peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan juga praktisi Badan Pemulihan Aset yang terkait penyelesaian tugas bidang Badan Pemulihan Aset dan juga pengetahuan teknis terkait pemulihan aset.